Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Media, selamat datang di podcast Lensa Bicara. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas seputar dunia olahraga, terutama olahraga yang lagi naik daun di Bangkalan, yaitu kickboxing Indonesia. Mana narasumber saya, Mas Daud Suki Rahmat, yaitu sebagai ketua pengurus kabupaten cabang olahraga kickboxing Bangkalan, ya Mas. Boleh sapa dulu Mas? Oke, saya Dasuki Rahmat, Ketua Cabang Kickboxing Bangkalan, dan saat ini saya sudah di Desa Jatim bersama Siti. Oke, nah boleh nih Mas, buat teman-teman yang belum tahu kickboxing, Mas boleh ceritain dulu gak sih apa kickboxing itu? Vivi, kickboxing ini adalah salah satu cabang olahraga yang di Bangkalan baru berdiri mulai tahun 2022, 2001-2022 lah, karena kita baru mengikuti kompetisi di Jawa Timur itu pada Perpres tahun 2022. Nah, yang menarik sebetulnya dari kickboxing ini adalah bahwa ini adalah cabang olahraga tokar, kan begitu kan? Cabang olahraga kompet tarung yang ada dua kategori, gitu ya. Kategorinya ring sport di atas ring dan tatami di atas matras. Di atas matras itu berarti tamparan. Nah, Bangkalan sudah mengikuti dua kali pekan olahraga Jawa Timur provinsi ya, yang pertama tahun 2022 dan tahun 2024. Nah, tahun 2023 ya, karena pandemi pada saat itu akhirnya menjadi tidak berjarak karena pekan olahraga provinsi ini sebetulnya berdua tahun. Nah, di pekan olahraga provinsi yang kita ikuti pertama, kita alhamdulillah bisa mendapatkan medali, 1 medali emas, 2 medali perak dan 1 perunggu. Dan di pekan olahraga provinsi tahun 2023 kita mendapatkan 3 perak dan 2 perunggu. Ini adalah prestasi bagi kita, cabur yang punya baru dengan segala keterbatasan, tetapi alhamdulillah kita bisa bersaing lah, walaupun mungkin karena kita memiliki keterbatasan atlet sehingga pada akhirnya kita hanya bisa di 4 nomor yang di pertama di Porprov tahun 2022 itu, dan tahun 2023 baru kita bisa mengikuti 6 partai, 6 kelas gitu ya, karena kita memiliki hanya 6 atlet. Itu Vivi. Pada awalnya masih 6 ya? Awalnya 4, terus 6. Berarti ada peningkatan 2 ya? Ada peningkatan dan perolehan medalinya juga meningkat. Dengar-dengar kemarin kan kickboxing ini baru ngadain seleksi ya, Ya. Mas? Nah, ya kan? Nah, itu bisa dijelaskan nggak proses seleksinya, terus target yang ingin dicapai gitu? Ya, jadi begini, kickboxing Bangkalan terus terang memang memiliki keterbatasan karena proses pembibitan atlet itu memang dengan jangka waktu yang pendek seperti yang terjadi di Bangkalan, kita memang relatif tidak bisa menyiapkan program jangka pendek, jangka menengah, apalagi jangka panjangnya ya. Tahun 2022 kita kena campur baru dan kita tegas, jadi siapa yang siap, ada atlet yang siap, dan kita langsung latih, kita campkan pada saat itu. Nah, kita mencoba menyiapkan program-program itu, program jangka pendek, menengah dan panjang itu. Artinya bahwa secara spesifik jika memang kualifikasinya memadai cukup, maka scoringnya kita lihat yang hubungannya itu dengan kesiapan, maka salah satu target kita di proses seleksi ini adalah bagaimana kita menyiapkan atlet itu untuk Porprov 9 yang di Malang di bulan Juli yang akan datang. Tetapi terlepas dari itu, kita ternyata setelah kita scoring kesiapan fisik, kesiapan mentalnya, pukulan, tendangan dan daya tahan tubuhnya juga, maka kita tidak akan memaksa karena ini adalah cabur tarung ya, cabur tokar ya bahasa Maduranya, sehingga memang
pada akhirnya ya semuanya harus benar-benar siap, semuanya benar-benar fight gitu ya. Karena kita tidak ingin kita hanya setor nyawa, setor wajah untuk disedekahkan, untuk dipukuli dan segala macam gitu kan. Nah, di proses seleksi ini menarik karena memang ternyata antusiasme jangka waktunya sangat pendek, sehingga memang ya kita akan sedemikian rupa dari yang sudah ada ternyata meningkat, yang kemarin tidak sempat datang karena ya mendaftar tapi tidak sempat datang, ternyata mereka menyusul, sehingga dari 12 itu dari 12 yang kemarin ngumpul gitu ya, itu ada tambahan 4, jadi sekarang 16 orang. Nah, harapan kita ya mudah-mudahan ini tahap pertama. Jadi di tahap pertama ini kita harapkan nanti ada yang memang benar-benar siap ke Porprov 9 Malang itu. Karena jangka pendek yang harus kita siapkan selain dari atlet yang sudah ada, yang sudah dapat medali kemarin, kita ingin bertanding di nomor yang lain, dan kita harapkan ya tambahnya dari hasil seleksi ini. Kira-kira untuk seleksi seperti ini kamu Seleksi selanjutnya kita melihat hasil seleksi ini, artinya kalau memang ternyata tambahan untuk atlet Porprov ini ada, maka kita tutup sementara, kita adakan setelah Porprov selesai. Tetapi gini, kita ingin menyampaikan juga kepada, kita tantang Kickboxing Bangkalan menantang kepada perguruan-perguruan yang ada di Bangkalan, perguruan pencaksilat, karate atau perguruan bela diri lainnya, untuk membuat camp-camp sendiri gitu ya, untuk membuat camp-camp sendiri. Tidak hanya mereka menyiapkan para atlet bela diri silatnya untuk melestarikan budaya itu, tetapi juga menyiapkan untuk kickboxing, karena memang semuanya kan tidak akan semua murid-murid mereka, atlet-atlet mereka bisa dipertarungkan di seni bela diri internalnya. Artinya bahwa harus disalurkan kepada cabur combat lainnya, dan itu kita buka di kickboxing, di cabur kickboxing yang saat ini kita melakukan seleksi. Artinya begini, perguruan silat umpamanya kita tantang untuk bikin camp kickboxing, selain mereka bisa menjaga jati dirinya sebagai perguruan pencaksilat, harapan kita bahwa atlet mereka bisa disalurkan kepada kickboxing, sehingga kita juga bisa turun di nomor yang lainnya, karena kita tidak kekurangan atlet. Dan ini tidak hanya di Bangkalan, di tempat-tempat yang lain, di kabupaten kota yang lain sudah berjalan. Kita di aspek yang seperti ini sudah tertinggal, tapi kita optimis lah, kita mencoba bangun komunikasi, dan harapannya Lensa Jatim ini bisa menjadi jembatan, sehingga dari podcast kali ini mereka membaca dan mereka mendengarkan, sehingga akhirnya mereka tergerak. Itu saja. Artinya kita masih ada usaha gitu ya Mas. Betul. Selain untuk persiapan Porprov nih Mas, nah kira-kira ada gak sih strategi untuk jangka panjang setelah Porprov ini mau dikemanakan gitu? Ya, kita memang ingin agar mengikuti kompetisi secara berjenjang ya, bahwa yang kita tangani ini sebenarnya adalah atlet atau olahraga prestasi. Harapan kita sebetulnya pembinaan itu mengarah pada talenta hebat, talenta yang mungkin belum kita temukan, tetapi mereka mau berjuang. Artinya ketika semangat pembinaan itu ketemu dengan talenta hebat, maka ujungnya insya Allah pasti prestasi. Nah, kita pembinaan ini mengarah tidak hanya untuk persiapan untuk Porprov ya, tetapi lebih dari itu kita ingin tampil di PON ya, Pekan Olahraga Nasional yang berikutnya, sehingga memang sumbangsi Bangkalan ke depan itu jelas. Apa yang harus kita lakukan? Ya mulai dari jaringan ini, pembinaan bibit-bibit muda gitu ya, atau pembibitan atlet mulai dari kelas usia 10
12 sampai 12 tahun yang harus kita buat, sehingga pada akhirnya ketika umur 17 tahun ke atas mereka sudah lebih bisa kita siapkan untuk bertarung. Artinya arena-arena pertandingan kita siapkan. Jam terbang mereka kita tingkatkan. Selain pembinaan internal, kita harus buatkan jam terbang buat mereka. Kita pertandingkan di mana, di open turnamen di kabupaten, kota, dan apa yang diadakan oleh tingkat Jawa Timur. Karena memang pertandingan resmi itu memang kalau ngomong Jawa Timur yang resmi itu hanya Tigil Pro sama Porpro, gitu kan. Yang lain adalah open champion gitu, seperti itu. Untuk pendaftar calon atlet itu kan terbuka untuk umum pasti Iya, ya, Mas. Nah, iya. itu kira-kira yang teman-teman yang punya kesibukan itu langsung didiskualifikasi atau masih dikasih toleransi gitu? Untuk saat ini seperti yang sudah kita sampaikan itu hanya 6 atlet itu, Vivi. Pada awalnya masih 6 ya? Awalnya 4 terus 6. Iya, ada peningkatan 2. Ada peningkatan dan perolehan medalinya juga meningkat. Dengar-dengar kemarin kan kickboxing ini baru ngadain seleksi ya? Ya. Nah, ya kan? Nah, itu bisa dijelaskan dong proses seleksinya, terus target yang ingin dicapai? Ya, jadi begini, kickboxing Bangkalan terus terang memang memiliki keterbatasan karena proses pembibitan atlet itu memang dengan jangka waktu yang pendek mereka, kecepatan pukulan, cara memukul, tendangan dan segala macam, powernya seperti apa gitu ya. Baru setelah itu kita akan lihat fisik dan mentalnya bagaimana. Jadi ada 2 sampai 3 kali tahapan lagi untuk bisa akhirnya kita memilih apakah mereka layak untuk kita rekrut dan kita bina ke depan, atau kita negasikan, kita kembalikan suruh berlatih di luar, baru ketemu kita ketika mereka sudah siap. Atau nunggu proses seleksi berikutnya setelah Porprov, paling tidak kalau umpamanya ternyata kualifikasi atlet Porprov yang kita harapkan ada di proses seleksi yang pertama ini, kayak gitu. Jadi luar biasa pokoknya Mas, bukan cuma tentang soal teknik ya Mas, tapi kerja keras dan semangat serta itikat baiknya teman-teman masih berhubungi ya Mas, ya. Betul. Jadi begini, kita olahraga combat ini adalah olahraga yang sebetulnya tidak hanya tentang fisik, artinya bahwa mental pejuang itu harus dimiliki oleh atlet. Ada orang yang ketika dia sendirian hebat, tetapi ketika berhadapan dengan lawan dia keok. Artinya bahwa ternyata mental mereka tidak bagus. Maka kita akan lihat gitu ya, pembinaan itu nanti ketika dia memiliki potensi bisa kita tingkatkan atau tidak. Mentalnya seperti apa. Kalau memang ternyata kan kita akan pilih bukan lawan tanding. Artinya akan lebih banyak sparring dan ikut turnamen. Tetapi kalau umpamanya teknik terus fisik, maka kita akan latih. Kita akan latih fisiknya, kita akan latih tekniknya sehingga dia mencapai form terbaik dari dirinya dan dia siap berhadapan di turnamen. Artinya pahami bahwa ini bukan semata-mata medali, tetapi juga pembangunan mental yang insya Allah itu akan sangat berguna bagi semua atlet, bahkan ketika mereka sudah purna nanti untuk menghadapi kehidupan yang lebih nyata dari hanya sekedar pertandingan. Itu gitu ya. Berarti kickboxing ini menjadikan wadah juga ya Mas buat mereka ya. Ya, betul. Ada gak sih Mas pesan buat calon atlet nih? Sekaligus closing statement dari Mas buat calon atlet. Begini, kita menyiapkan wadah, kita menyiapkan porsi pembinaan, tinggal kalian datang ke kita, tapi seberapa bernyali Anda untuk bertemu kita dan siap berlatih menghadapi pertarungan yang nyata di masa depan. Itu yang kita sampaikan. Kita tantang perguruan-perguruan baik silat dan perguruan-perguruan yang lain untuk bikin camp, dan kita akan melakukan proses transformasi yang hebat untuk menyiapkan atlet-atlet ditanding di depan. Itu begitu. Nah jadi ya udah ditantang langsung nih sama narasumber kita, jadi langsung gas aja ya Mas ya. Gas. Mungkin itu aja Mas Oke. untuk mengenai podcast kita seputar kickboxing
kickboxing kali Oke. ini. Oke. Terima kasih buat Oke, sama-sama. kesempatannya, buat waktunya. Semoga kickboxing Bangkalan terus berproses dan menciptakan Amin. bibit-bibit yang unggul untuk Bangkalan itu sendiri. Oke. Nah, untuk yang ingin lebih tahu mengenai kickboxing Bangkalan bisa kunjungi Instagram kickboxing Bangkalan di apa mas? Kickboxing Bangkalan. Oke, dan juga mengenai info terupdate berita terbaru kalian bisa kunjungi sosial media Lensa Jatim di Lensa Jatim ID. Nah, mungkin cukup sekian, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah dulu mas, kamera. Oke.